bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta dari Titari dalam acara Coffee Five. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami ada lagi dalam usbuh kerja kami yang baru, mengawali segala kehidupan sepekan ke depan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun dalam situasi kondisi corona saat ini. Karena itu Bapa, biarlah ketika kami melangkah melakukan segala karya, tugas, tanggung jawab, aktivitas kami, bahkan dimanapun kami berada, kami meminta hikmat Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar kekuatan kami, menjadi bahan perenungan untuk kami melangkah sepekan ke depan. Berfirman kepada kami Bapa selaku anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat ke-11. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Demikianlah firman Tuhan. Sobat yang berbahagia, tidak terasa perjalanan kehidupan kita sudah memasuki minggu yang keempat bulan Agustus. Kalau terhitung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah hampir 6 bulan kita ada dalam situasi pandemi COVID-19. Kalau secara protokol baik kesehatan maupun pemerintah mengatakan bahwa usia yang sudah memasuki lanjut usia untuk tidak boleh berkarya, beraktivitas, ataupun mereka juga dilarang untuk ada dalam tempat-tempat ibadah seperti di gereja. Sekalipun tidak mutlak, bagaimanapun juga usia ikut mempengaruhi kematangan seseorang. Pertimbangan ataupun keputusan-keputusan yang diambil, kesabarannya, daya tahannya menghadapi tantangan, tentunya akan berbeda. Tentunya seorang usia anak muda tidak mempunyai sesuatu hal dalam arti fisik, kekuatan yang sama dengan usia yang sudah lanjut usia. Bahkan jangkauan pikirannya pun mungkin agak berbeda. Dan yang pasti pengalaman bahkan jam terbangnya pun berbeda. Tidak mungkin orang yang sudah usia lanjut mau disamakan dengan usia yang muda. Tentu agak berbeda. Dan tentu berbeda dari hal-hal yang mungkin tadi saya sebutkan di atas. Hal ini sudah merupakan hukum alam yang mesti kita sadari dan maklumi. Yohanes Markus ialah putra Maria, kawan Rasul Petrus. Kalau dalam kisah para Rasul pasal 12 ayat yang ke-12. Paulus dan Barnabas membawanya serta dalam perjalanan pekabaran Injil yang pertama. Tetapi di tengah perjalanan ia meninggalkan kedua seniornya itu. Mereka pulang ke Yerusalem. Kita lihat dalam kisah para Rasul pasal 13 ayat yang ke-13. Paulus kecewa dan menolak untuk mengajaknya lagi dalam perjalanan yang kedua, sehingga timbul konflik di antara kedua penginjil itu. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-15. Namun di kemudian hari terbukti dirinya menjadi kian dewasa.
Dalam pemenjaraan Paulus yang pertama di kota Roma, ia mendampingi sang rasul. Dan dalam pemenjarannya yang kedua, menjelang hukuman mati dijatuhkan oleh Paulus, Paulus merindukan kehadirannya yang diakui sebagai penting bagiku. Artinya, Paulus mengakui terjadinya perkembangan kematangan pada diri Yohanes dan Markus. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja kita menganggap usia-usia anak muda, dari segi usia mereka muda, dari segi usia mereka belum punya pengalaman dan sebagainya. Tapi ingat, proses demi proses, waktu hari berganti, tidak selamanya anak-anak yang muda mereka tidak berkarya. Kalaupun saat ini, zaman yang sekarang yang kita lalui ataupun jalani, banyak sekali anak-anak muda yang berkarya. Kalaupun dari segi usia, mereka mungkin punya jam terbang kurang, mereka punya pengalaman kurang, mereka punya batas kesabaran kurang dan sebagainya. Tapi mereka pun juga diperhitungkan. Karena itu faktor usia dalam kehidupan sangat penting. Orang yang sudah memasuki usia lanjut, ibarat mereka punya pengalaman, mereka lebih banyak makan garam. Biarlah pengalaman-pengalaman yang mereka punya, mereka bisa berbagi kepada kami yang paling muda. Dan sebaliknya, ketika apa yang dimiliki oleh anak-anak muda, dalam hal pengalaman mereka pun, mereka bisa berbagi kepada orang tua ataupun usia-usia yang sudah memasuki usia senja ataupun lanjut usia. Zaman semakin hari berubah. Apa yang dimiliki oleh anak-anak milenial ataupun sama anak-anak sekarang, ini yang mereka punya, orang tua punya, ataupun mereka yang memasuki usia senja, mau tidak mau, mereka harus bisa pelajari yang saat ini yang dimiliki oleh anak-anak muda. Kalau menengok ke waktu silam, saya sering menemukan sikap-sikap, keputusan-keputusan ataupun tindakan-tindakan yang saya sesali karena terkesan memalukan, bodoh ataupun ceroboh. Tak dapat dipungkiri, faktor usia memang berbicara. Syukurlah Tuhan ataupun juga melalui banyak orang yang sudah rela bersabar untuk saya. Saya pun suka mengingatkan diri agar juga bersabar apabila menghadapi kekecewaan pada orang-orang yang masih sedang Tuhan bentuk kematangannya, sejalan ataupun seiring lajunya sang waktu. Karena itu sobat yang diberkati Tuhan, usia muda ataupun usia tua, sama-sama kita saling membutuhkan. Dari segi kami berbeda, tetapi saling menghormati, saling menopang, saling membutuhkan, saling menguatkan. Biarlah kami saling berbagi. Karena ketika kehadiran kami di tengah-tengah kita ini, kami percaya sama-sama Tuhan memberikan talenta, karunia yang tidak dimiliki seorang akan yang lain. Karena itu, biarlah di saat ini kita bisa berbagi dalam setiap kehidupan, talenta, karunia yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Saya membutuhkan engkau, demikian sebaliknya engkau membutuhkan saya. Karena kita sama-sama saling membutuhkan. Tuhan memberkati.